Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Lukman Official, yang membahas rumus-rumus Excel bagian 1. Oke, di sini saya sudah ada beberapa data dan beberapa rumus yang akan kita bahas di bagian 1 ini, yaitu ada 9 rumus yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sum, yang kedua adalah average, yang ketiga adalah if, yang keempat ada rank, yang kelima ada count, yang keenam ada max, yang ketujuh ada min, ke-8 ada sum if, dan yang ke-9 adalah countip. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan fungsi dari rumus tersebut dan contohnya juga. Di sini langsung kita gaskeun aja. Oke, di sini ada beberapa contoh, ada 7 sel data yang akan kita bahas. Di sini kita perumpamakan untuk karyawan 7 karyawan ini adalah karyawan baru dan ini pendapatan mereka selama 3 bulan pertama mereka bekerja. Sum, oke, buka kurung, langsung kita tarik dari pendapatan 1 yang ingin kita jumlahkan pendapatan 1, 2, dan 3. Tutup kurung, enter. Ini adalah hasil dari penjumlahan antara pendapatan 1, 2, dan 3. Di sini untuk langsung ke bawah kita nggak harus menulis lagi, kita klik aja kotak yang kecil yang berada di sudut kanan bawah, jebret. Maka jadilah, selesailah sudah untuk penjumlahan dari total pendapatan 1, 2, dan 3 dari setiap karyawan. Oke, langsung kita masukkan ke rumus yang kedua, yaitu adalah mencari rata-rata pendapatan dari 7 karyawan ini. Untuk mencari rata-rata, kita akan menggunakan rumus ini. Udah selesai ya teman-teman ya. Yang untuk mencari rata-rata kita akan menggunakan rumus average. Apa itu average? Average adalah untuk mencari rata-rata. Jadi, langsung kita buat contohnya. Contohnya itu adalah sama dengan average, buka kurung, mana data yang ingin kita rata-ratakan. Contohnya kita akan rata-ratakan pendapatan bulan 1, 2, dan 3. Tutup kurung, enter. Ini adalah rata-rata pendapatan dari karyawan 1 yang bernama Rizky. Dari 3 bulan pendapatan dia, rata-rata per bulannya itu, rata-ratanya itu adalah 9 juta. Langsung kita tarik ke bawah dan sudah ketemu untuk rata-rata pendapatan setiap karyawan. If ini adalah digunakan untuk memainkan logika tertentu. Jadi untuk memainkan logika, ketika ada karyawan mencapai target maka dia akan lulus. Apa targetnya? Apa contohnya kan? Targetnya itu contohnya ketika pendapatannya itu lebih dari 27 juta atau 20 juta. Jadi langsung kita contohkan aja sama dengan if, buka kurung, data yang ingin kita, yaitu adalah logical test. Logical testnya itu data mana yang mau kita bandingkan. Datanya contoh ini di total pendapatan 27 juta 232. Jadi jika angka total pendapatan lebih besar dari 27 juta, maka dinyatakan lulus. Jadi untuk penggunaan rumus selain angka itu harus dibuat petik 2 ya teman-teman yang di atas ya, untuk membuat rumus selain angka. Baru titik koma, baru ketika di bawah 27 juta apa? Di bawah 27 juta, maka di bawah 27 juta maka dia gagal. Enter. Oke, di sini langsung kita klik 2 aja, klik 2 kali, jepret. Nah, maka di sini ada yang lulus, ada yang gagal. Ketika total pendapatan tidak sesuai dengan target, maka dia akan gagal. Baru setelah itu masuk ke, if udah selesai ya, baru masuk ke rumus rank. Di rumus rank ini adalah kita membuat peringkat dari data yang akan kita kelola. Contohnya sama dengan rank. Jadi dari mana kita datanya ini, mana yang mau di-rankkan? Contohnya dari total pendapatan. Oke. Baru kita bandingkan kemana? Kita mau bandingkan kemana? Contohnya kita mau bandingkan ke
Ini kita bandingkan ke total pendapatan ya teman-teman. Baru klik F4, jangan lupa klik 4 supaya dia ketika kita tarik ke bawah dia tidak lari. Tutup kurung, enter. Baru klik 2 kali. Oke. Maka untuk peringkatnya sudah kelihatan. Peringkat satunya itu adalah Aurel dengan total pendapatannya 31.400.000 selama 3 bulan. Untuk rank sudah selesai. Oke. Lanjut untuk rumus yang kelima, yaitu adalah count. Rumus count ini adalah untuk menghitung sel yang berisi angka. Contohnya sama dengan count data mana yang mau kita hitung. Contohnya di total pendapatan. Oke. Tutup kurung, enter. Jadi data yang terdapat di sini ada 7 data. Contohnya ini count. Kalau count A itu biasanya digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi apapun pada sel tersebut. Pokoknya dalam satu sel itu mana yang terisi angka maupun nama, maka dia akan dihitung oleh count A. Kita coba ya, contohnya count A, buka kurung. Contohnya kita buat nama nih, nama karyawan. Klik, tarik, baru tutup kurung, enter. 7. Oke, saya harap teman-teman mudah memahaminya ya. Oke, langsung kita kasih tanda. Setelah itu masuk ke max. Rumus max ini adalah untuk menentukan nilai tertinggi pada suatu data. Nilai tertinggi pada suatu data. Contohnya sama dengan max, buka kurung, maxnya itu di total pendapatan. Pendapatan siapa sih yang paling tertinggi selama 3 bulan? 31 juta. Oke. Dan untuk min ini sebaliknya. Pendapatan siapa yang paling kecil untuk menentukan pendapatan yang paling kecil dari data yang akan kita kelola. Contohnya sama dengan min, buka kurung, total pendapatan, tutup kurung, enter. Jadi pendapatan terendah itu adalah 18.825. Oke, terus kita kasih tanda untuk minnya sudah selesai. Setelah itu masuk ke rumus selanjutnya, yaitu adalah sum if. Sum if ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu data dengan kriteria tertentu. Oke, langsung kita mulai ya. Langsung kita kasih contoh sama dengan sum if, buka kurung. Jadi contohnya kita mau nyari apa nih? Untuk ini kan contohnya jumlah pendapatan karyawan. Karyawan ini kan laki-laki kan? Berarti kita tarik dari sini. Laki-laki. Oke. Terus ini jangan lupa L karena kita mau cari yang laki-laki. Tutup kurung. Baru dari data yang mana yang akan kita jumlahkan? Yang akan kita jumlahkan itu data dari total pendapatan. Tutup kurung, enter. Jadi pendapatan dari total laki-laki saja itu 93.105.232 rupiah. Coba kita jumlahkan. Ini, dan ini. Totalnya 93.105.232. Benar ya? Oke, selanjutnya untuk karyawati kan perempuan. Rumusnya sama aja, sama dengan sum if, buka kurung, range-nya itu ini. Oke. Range-nya itu ini, terus ini adalah P. Oke. Terus datanya itu adalah total pendapatan. Tutup kurung. Oke, total pendapatan itu adalah 83.200.000 untuk yang perempuan. Ayo kita cek. 83.200 benar ya. Oke. Terus untuk rumus yang terakhir, ini rumus yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk rumus yang terakhir adalah count if. Rumus yang count if ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam kriteria tertentu. Contohnya untuk menghitung jumlah sel dalam kriteria tertentu. Jadi contohnya sama dengan count if. Jadi kita ingin mengetahui nih berapa orang sih yang lulus
yang lulus untuk dalam 3 bulan masa percobaan mereka. Berapa orang sih yang lulus? Nah, jadi untuk mengetahui itu, kita klik count if, buka kurung. Jadi yang untuk mengetahui dia lulus itu kita ambil dari sini. Oke, kemudian baru kriterianya apa? Lulus. Tutup kurung, enter. Jadi yang lulus itu cuma 4 orang. Kalau data yang sedikit ini mungkin gampang aja kita melihatnya, tapi kan kalau dalam pekerjaan mungkin ada ratusan, malah bahkan ada ribuan untuk menentukan siapa yang lulus atau enggak. Nggak mungkin kita satu-satu untuk melihatnya, mengeceknya satu persatu. Oke, cukup sekian untuk video atau pembelajaran kita pada video kali ini. Di bagian satu ini mungkin nanti untuk bagian 2-nya akan segera saya upload. Dadah.